Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam belajar. Pada pembelajaran ketiga kali ini kita akan membahas, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu bahwasanya anak-anak diharapkan bisa menjelaskan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Yang selanjutnya adalah anak-anak bisa menemukan informasi penting dalam bacaan. Perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, pada perkembangbiakan tumbuhan itu terjadi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Jadi, sering disebut sebagai penyerbukan. Sementara perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Jadi, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan yang kedua adalah dengan buatan. Perkembangbiakan generatif secara kawin. Jadi yang kita bahas dulu adalah perkembangbiakan generatif. Jadi pada perkembangbiakan generatif ini alat perkembangbiakannya adalah bunga. Di dalam bunga nanti ada alat kelamin jantan yang disebut sebagai benang sari dan juga ada alat kelamin betina atau putik. Di dalam benang sari itu juga terdapat serbuk sari. Bagian-bagian bunga, nanti anak-anak bisa praktek di rumah ya. Di dalam bunga itu ada apa saja? Oh, ada tangkai bunga. Apalagi ada dasar bunga. Apalagi ada kelopak bunga. Ada benang sari. Ada lagi? Ya, masih ada apa lagi? Mahkota bunga. Kemudian putih. Nah, itu adalah bagian-bagian bunga. Sekarang kita bahas tentang penyerbukan. Jadi, apa yang dimaksud dengan penyerbukan itu, anak-anak? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jadi, nanti ketika serbuk sari ini jatuh di kepala putik, maka serbuk sari itu akan masuk melalui tangkai putik. Menjadi apa? Menjadi bakal buah dan akhirnya menjadi bakal biji. Bakal biji tadi berisi apa? Berisi sel kelamin betina sehingga terjadi pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka akan tumbuh menjadi buah dan biji yang akhirnya menjadi apa, anak-anak? Menjadi tumbuhan baru. Itu tadi tentang perkembangbiakan generatif. Nah, selain perkembangbiakan generatif, kita akan belajar juga tentang perkembangbiakan vegetatif alami secara alam. Jadi, yang dinamakan perkembangbiakan vegetatif tadi apa? Perkembangbiakan apa tadi? Perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan
tanpa bantuan manusia. Itu yang dinamakan perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada yang membelah diri. Ini untuk tumbuhan tingkat rendah. Seperti apa? Seperti ganggang hijau. Kemudian ada spora. Ini tumbuhan paku-pakuan. Contohnya suplir. Nanti anak-anak bisa mencari di sekitar rumah kita, itu banyak sekali tumbuhan suplir ya. Terus ada akar tunggal, rizoma. Ini apa toh rizoma itu? Rizoma itu adalah batang yang ada di dalam tanah. Misalnya apa? Pada jahe atau kunyit. Kemudian ada juga yang dinamakan umbi lapis. Umbi lapis itu memiliki susunan berlapis-lapis. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bunga lili, maupun yang lainnya. Ada juga yang dinamakan umbi batang. Contohnya kentang. Nah, terus ada juga yang dinamakan apa? Umbi akar. Umbi akar itu apa? Yaitu apa? Nah, akar yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Misalnya pada apa? Pada wortel, pada bunga dahlia. Ada yang juga yang dinamakan geragih, yaitu batang yang tumbuhnya menjalar. Biasanya terdapat di halaman rumah kita itu ada apa? Anak-anak, ada rumput teki, kemudian arbei, maupun lainnya. Dan yang terakhir itu ada tunas. Kita sering lihat ya. Contohnya apa? Ada pisang ataupun bambu. Nah, itu tadi perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, selain itu, kemarin kita sudah belajar tentang informasi penting merupakan disebut juga gagasan pokok, ide pokok atau pikiran terdapat pada kalimat utama. Jadi nanti anak-anak bisa mencoba kembali ya di dalam bacaannya tadi ya. Itu selanjutnya adalah nanti anak-anak silakan merangkum materi yang Bu Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Nanti silakan anak-anak dicatat kembali ya. Lanjut, setelah itu anak-anak nanti ada tugas dari Bu Guru, yaitu apa? Mengerjakan halaman berapa? Halaman 16 sampai 17. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dan hilaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Nah,